Apa ini? Yo, pelatih yang hebat. Kenapa mobilnya tiba-tiba mati? Ayo, aku akan periksa untukmu. Mati mesin. Lupakan, aku panggil bantuan. Bantuan mahal. Jauh sekali dari pusat kota. Cuma panggil derek saja sudah ratusan. Sangat mahal. Kalau kamu bisa tenang, aku bisa dorong dulu ke bengkel. Aku akan perbaiki untukmu dalam 2 hari ini. Kamu bisa perbaiki mobil. Aku belajar teknik mesin. Biasanya juga suka belajar. Masalahnya tidak besar. Baiklah, kalau begitu. Sayangnya. Baiklah, Kamu sudah bekerja keras. jangan khawatir. Aku akan datang besok pagi-pagi. Tidak ada yang akan pindah. Hei, tidak ada yang mau pindahin sampah ini. Tidak ada bus di jam segini. Kamu pulang gimana dong? Aku naik taksi. Biar aku panggilkan untukmu. Aku bisa panggil sendiri. Sudah terlalu malam, kamu sendirian tidak aman. Aku yang panggilkan, dan kamu bisa lihat rute perjalanannya. Rumahku bisa jauh. Ongkosnya 100 atau 200 yuan. Itu. Kamu tambahin aku WeChat. Kirim ke aku kalau sudah sampai rumah. Ini untukmu. Sial. Yang siau. Master. Kalau sudah sampai rumah nanti kirim aku pesan. Kirim aku pesan nanti. Berapa ongkosnya? Aku bukan untuk ini. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Dah, sampai jumpa lain kali. Motor kamu sudah diperbaiki. Wah, kamu luar biasa. Bagaimana cara memperbaikinya? Sebenarnya, tidak ada oli. Tidak mungkin. Aku baru lihat tangki bensin. Dan setengah tangki oli. Indikator oli ini tidak benar. Aku ganti pelampung oli untukmu. Seharusnya tidak ada masalah.
Terima kasih banyak. Sudah bertahun-tahun naik mobil ini? 6 tahun. Suku cadang model ini sudah tidak diproduksi. Aku temukan online. Menurut peraturan, motor akan dibesituakan dalam 13 tahun. Tidak kepikiran ganti yang baru? Berapa total biaya perbaikan dan suku cadang mobilmu? Tidak mahal. Oke, aku traktir makan. Aku bisa makan apa saja. Tidak pilih makanan. Maaf, aku mau angkat telepon. Hei. Kenapa tidak? Lalu kenapa hanya urus aku? Maaf. Aku tidak jadi makan malam hari ini. Kamu baik-baik saja? Aku pulang ke asrama dulu. Hati-hati di jalan. Kayaknya RPM idle agak tinggi. 1800 tidak tinggi. Aku di sini. Rasanya hampir tinggi. Ada masalah lain? Tidak terbang. Tidak menarik. Mereka hubungi aku. Bisa pulang? Pusat pelatihan bilang, tidak bisa cabut peringatanku. Nilai aku tidak memenuhi syarat. Juga tidak bisa lanjut pelatihan dan penilaian selanjutnya. Perusahaan ban juga terima hasil penangananku. Tidak memenuhi syarat. Juga tidak akan kembalikan biaya pelatihan. Lalu selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan? Ya, aku masih mau terbang. Gak bisa ke maskapai penerbangan. Paling-paling, aku bayar sendiri aja. Selesaikan dulu kuliahnya sebelum lamar kerja. Biaya kuliahnya 600.000. Kamu punya uang sebanyak itu? Data lepas landas dan mendarat udah dicatat semua dengan jelas? Ingat baik-baik. Kecepatan angkat roda depan mobilnya 80 mph. VX110VY 130. Siap? Ada jam di bawahnya. Kotak surat diredam. Bisa lepas landas? 14:15. Kamu dengerin angkat roller coaster. Tolong konfirmasi setelah terima. Menara udah ngingetin 3 kali. Tunggu berat. Kalau lambat, bayar sendiri uangnya. Tagihan mulai begitu baling-baling berputar. Pemeriksaan selesai. Terus? Terus laporkan ke menara. November Charlie minta instruksi untuk latihan lepas landas dan mendarat ini untuk menyetir. Transponder berat atmosfer otomatis 946. Respons bermotor 2 kawat tekanan atmosfer dinamis 946. 12 November Charlie.
tapi lain kali. Kamu nyetir pesawat tempur. Ketat banget sih. Kamu kenapa sih? Jangan gugup kalau ada aliran udara. Pegang perasaan Phoenix. Taruh mobil di akselerator. Aku harus gimana? Aku harus gimana? Aku tanya kamu harus gimana? Aku harus gimana? Bagan. Enggak. Kecepatan tinggi 300, kecepatan 160. Daya 4003. Samping ke kiri. Tekanan kemiringan lebih dari 20. Perlambat. Perlambat dikit. Dorong throttle daya mesin. 2800. Yang 2800 turun ke tanah. Kedua pintu belok, otak Charlie 5 sisi kanan. Ayo, pelan-pelan. UPS. Batuk-batuk, batuk-batuk. Kamu ketawa apa? Teori kembali gulung. Kenapa naik pesawat jadi bodoh? Kenapa pesawatku goyang-goyang? Waktu itu kan stabil. Cuacanya beda. Angin level 4 hari ini. Dan pesawat ini lebih kecil dari yang kamu alami. Kamu bilang 2800 waktu jatuh. 2800 artinya apa? Aku nggak bilang. 10 menit lalu aja lupa. Aku ingat kamu bilang jatuh. Hah? Throttle harus ditutup. Throttle hilang nggak apa-apa. Pesawat bisa mundur sendiri? Apa sih 2800? 2800 aku sama sekali nggak pernah bilang. Jangan-jangan kamu kepribadian ganda? Yang di langit itu Huang Yimei nomor 2. Yang di darat ini Huang Yimei nomor 1. Aku sih mau kepribadian ganda. Terbang pesawat harus lihat arah. Harus lihat map lagi. Harus komunikasi sama menara. Kamu tanya ini itu lagi. 2 kepribadian kurang. Nggak tanya bisa nggak? Kecepatan manuver ruang udara. 175. Kamu nyetir 190. Dan menara kasih tahu landasan. Kenapa nggak jawab? Ini kan semuanya terbang balik? Tanya lagi. Nggak boleh tanya? Terbang harus kaki rata. Pertanyaanmu banyak banget.
Halo, Kamu nomor 1 atau 2? tenang, hari ini kami berdua siap. Nggak segugup waktu itu. Sekarang nggak bisa terbang. Sebentar lagi hujan. Ayo. Minum yang hangat-hangat. Katanya mau di langit. Apakah kamu akan tersamar petir cuaca begini? Ada kemungkinan itu. Tapi kita terbang di bawah 1000 meter. Probabilitasnya tidak besar. Cuaca terburuk apa yang pernah kamu alami saat terbang? Sebelumnya aku kelas terbang di Florida. Pernah menghadapi badai petir. Itu karena harus transit. Hanya bisa berjalan dengan terpaksa. Kamu belajar terbang di luar negeri? Aku kuliah jurusan desain dan manufaktur mekanik. Tahun wisuda, kebetulan ada perekrutan besar-besaran. Begitu aku melihat peraturan umum penerbangan sipil, aku langsung mendaftar. Wawancara dan pemeriksaan fisik berjalan lancar. Perusahaan mengirim kami ke sekolah penerbangan untuk pelatihan di Florida. Setelah lulus ujian, bisa mendapatkan lisensi penerbangan sipil. Tidak heran. Oh, aku melihat foto di lingkaran temannya kamu sebelumnya. Lalu kenapa kamu kembali ke sini jadi instruktur? Izin terbangku ditangguhkan. Nak, tolong berhenti dan pikirkan, bagaimana kamu bisa sampai di sini. Bukan untuk belajar di sini kan? Apa yang kamu lakukan? Kamu tahu apa yang kamu perbuat? Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan, sialan. Kami sudah bertanya kepada pilot cadangan yang ada di sana. Mereka semua mengatakan melihatmu memukulnya. Dia begini. Stabilitas emosi adalah indikator utama kelayakan pilot. Kamu sudah menunjukkan bahwa kamu tidak bisa mengendalikan emosi dengan baik saat bertugas. Sekarang izin terbangmu ditangguhkan, serahkan kredensial terbangmu. Kamu bisa tenang. Meskipun aku tidak punya lisensi pilot penerbangan sipil, tapi aku punya lisensi pilot yang dapat berlayar dan kualifikasi mengajar. Kursus-kursus ini bisa aku ajar di sini. Kamu tidak perlu khawatir soal keamanan. Bagaimana dengan orang tuamu? Kamu ceritakan ke mereka? Aku sudah ceritakan. Karena aku gagal ujian. Itu sebabnya aku tidak mendapatkan lisensi. Malah mereka cukup senang. Ketika aku pertama kali mendaftar jadi pilot, mereka menentangnya. Kenapa? Mereka pikir profesi ini terlalu sulit dan terlalu berbahaya. Mereka berharap aku cari pekerjaan yang stabil. Beli rumah, menikah, punya anak dengan kehidupan yang teratur. Mereka pikir ini hidup. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Bagaimana kamu jalani sendiri? Pulang dan tunggu kabar. Tahun ini, aku tunggu mereka setiap hari untuk beritahu aku kembali belajar. Anak perusahaan akhirnya hubungi aku tadi. Bilang untuk batalkan tawaran. Sejak kecil, nilainya tak pernah keluar dari 3 besar. Aku masuk rekrutmen bank dengan hasil pertama. Murid yang aku latih sekarang sudah punya lisensi pilot. Aku jadi pilot penerbangan sipil. Dan aku baru saja dapat tiba-tiba. Hancurkan dirimu seumur hidup. Berapa umurmu? Masih terlalu dini untuk hidup. Aku 24. Kamu baru 24. Maksudmu masih muda punya kemungkinan tak terbatas? Ya, maksudku. Kamu mungkin hadapi lebih banyak kegagalan nanti. Dan tak cuma satu. Pikir aku belum cukup sengsara? Lalu kamu akan sadar. Sebenarnya kegagalan ini bukan apa-apa. Selain hidup dan mati. Bukan masalah besar.
Orang seusiamu. Menurutmu tak ada yang masalah besar? Bukan maksudmu tua. Aku cuma lebih tua darimu. Dan jauh lebih besar. Tapi aku punya satu kelebihan. Kulitnya tebal banget. Aku tak pernah akui aku tak bisa. Kalau sekali tak bisa, coba berkali-kali lagi. Lagi pula aku baru 40. Mungkin kita hidup sampai 90. Maka aku masih 50 tahun dari kematian. Aku masih anak sekarang. Masih banyak waktu. Lakukan yang ingin kau lakukan. Cuma ambil langkah pertama. Di jalan menuju sukses. Nah, hujannya sudah berhenti? Masih bawah? Sudah siap? Wang Yimei 2 siap. Tower Wise 2 November Charlie inspeksi selesai. November Charlie pinggang 2 November Charlie latihan naik turun. Asrama bisa nyetir, pinggang 2 jalan. Jepit luar dalam. Siapa kamu? Gak bakal keluar sama Huang Yiming San Hao lain. Kita akan ini Huang Yiming 2 hari. Permisi, kamu Huang Yimei ya? Sudah mawar itu belum? Bagus, silakan daftar. Aku gak akan menderita. Permisi. Tolong lab di mana kamar mandi kita. Oh, kamar mandinya di sana. Terima kasih. Aku sini buat interview. Baju ini kotor gak sengaja. Boleh pinjam syal sutramu? Kamu tinggalin aku kontak. Baru selesai nulis, balikin ke kamu. Hey, HPMU udah dikirim. Giliranmu. Terima kasih. Silakan duduk. Ayo perkenalan dulu. Halo semua. Namaku Huang
Wang Yimei. Lihat kamu kuliah di Central Academy of Fine Art ya. Tapi alamat di CV-nya Universitas Tsinghua. Itu alamat rumahku. Orang tuaku dosen di Tsinghua. Anak Tsinghua. Terus kenapa gak lanjut studi? Ujian S2 itu tantangan buat banyak orang. Tapi aku lumayan jago baca. Jadi, ujian S2 bukan tantangan buatku. Itu zona nyaman. Aku juga pengen lihat diri sendiri selain baca. Ada kemampuan lain gak? Kamu belum lulus kan? Kapan bisa mulai kerja? Lahir belajar seni. Terus kamu bisa jelasin dari sisi estetika. Pemakaian seni dalam hidup. Misal, kenapa pilih pakai shawl sutra kayak gini? Karena merek atau desainnya? Shawl ini kayaknya merek kecil Eropa Utara. Aku gak terlalu kenal. Desainnya pakai bentuk geometri cerah. Kayaknya referensi gaya desain Malevich. Estetika desainer sangat penting. Karena itu menentukan posisi dan harga sebuah barang. Estetika konsumen juga penting. Karena setiap orang sedikit banyak menentukan karakter masyarakat ini. Poin bagus. Oke, ayo kita pulang dan tunggu pemberitahuan hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Kamu benar-benar tidak ikut ujian masuk Pascasarjana. Apa ibu bisa setuju? Dia harus divaksin dulu. Bagaimana caranya disuntik kalau sudah dapat kerja? Kalau tidak, anestesinya tidak bisa dihentikan. Cerita Yao Shihui baru saja dibalik. Ibu baru saja mau putus hubungan denganmu. Kamu tidak ikut ujian Pascasarjana lagi. Depan gempa, belakang tsunami. Kenapa setiap pulang rumah harus goyah terus? Kamu bilang kamu. Ada apa? Jangan khawatir kalau aku tutup mulut rapat-rapat. Ibu, ayah, kami pulang. Sudah sampai. Hahaha ibu. Ibu kangen kamu. Kenapa tidak telepon aku? Masih marah? Jangan marah. Jaket kapas kecil pulang. Ini untuk kamu pakai. Aku tidak pulang sampai ingin makan babi kecap. Aku mau ibu masak babi kecap. Ayo. Kita cicipi dulu yang segar. Oh, ayo, bagaimana? Cuci tangan dulu baru makan. Ayo pergi. Halo, ini HP Wang Yimei? Wang Yimei. Kenapa tidak ada nomor HP aku? Dia kakakku, ada yang bisa kubantu? Oh, tolong sampaikan. Wawancaranya hari ini lulus. Datang ke perusahaan Rabu jam 2 siang untuk wawancara kedua. Halo, saya Ibu Huang Yimei. Akan kusampaikan. Siapa yang berhutang padaku? Hei, cepat. Bukankah sudah kukatakan? Bukankah kamu bilang mulutnya ketat? Salahkan aku? Kamu tinggalkan nomor teleponku. Kamu tidak memberitahuku. Aku tidak memberitahumu. Kamu sendiri tidak akan sembarangan. Hom. Ayo, dupa. Ibu, aku tidak mau ikut ujian masuk Pascasarjana. Belajar sejarah seni rupa. Kenapa kamu keluar kerja kalau tidak ikut ujian Pascasarjana? Benar kan? Ayah. Sekarang sekolah tidak termasuk penempatan kerja. Kamu ambil beasiswa ini. Bukan berarti kamu bisa dapat pekerjaan bagus. Kamu terlalu sederhana berpikir belum masuk masyarakat. Bagaimana bisa cari kerja tanpa wawancara? Bagaimana masuk masyarakat tanpa cari kerja?
Aku sudah bimbing banyak angkatan murid. Siapa bisa masuk unit apa dan kerja apa? Aku bisa lihat sekilas. Terlalu dini masuk masyarakat dengan kemampuanmu sekarang. Ibu, kamu tidak bisa melindunginya dengan toksik dan pelukan kamu. Kamu pikir aku seks busuk? Saat aku praktik, semua puji kemampuan belajarku kuat. Bukan begitu, kakak? Pendidikan adalah batu loncatan cari kerja. Kalau pendidikan lebih, jalan lebih banyak. Nah, lalu kamu bilang sekolah pasca sarjana untuk cari kerja bagus. Aku bisa cari kerja bagus sekarang. Apa aku tidak perlu ikut ujian pasca sarjana? Perusahaan mana yang aku wawancara? Sangat bagus. Sangat berkelas. Orang-orang di dalam sana punya temperamen khusus satu persatu. Kamu suka orang dan perusahaan seperti kamu? Seperti bagusnya kamu bilang. Bukan sembarang orang mau masuk bisa masuk. Kalau tidak punya peluang, harus punya 70 atau 80%. Lalu kenapa lagi kamu baru selesai wawancara? Orang lain akan beritahu aku 20. Oke, lalu kamu pergi ke ruang 2. Untuk benar-benar masuk. Aku diam dari sekarang. Jangan sebut ujian pasca sarjana. Sepakat. Tidak bisa masuk. Jujur belajar di rumah. Aku pikir tidak perlu bicara omong kosong. Makan. Wah, hei, Bu, wanginya. Haha, kamu makan sendiri aja. Oh, aku bisa makan kamu. Hei, Cakupan bisnis perusahaan kami terutama pameran dan penjualan seni, kegiatan seni, mengorganisir, mempromosikan, dan mengkurasi pameran. Industri ini sudah sangat matang di luar negeri. Tapi, ini masih industri baru di Tiongkok. Dragonfly adalah pelopor industri ini. Kenapa kamu ingin melamar posisi asisten direktur utama? Sebenarnya aku tidak punya pengalaman kerja. Aku tidak tahu setiap posisi itu apa. Tapi menurutku direktur utama adalah orang paling berwibawa di perusahaan ini. Aku yakin akan belajar banyak darinya. Jadi nanti aku akan perhatikan sesuatu. Pernah lihat pencuri tanya polisi cara hindari kamera? Aku benar-benar ingin masuk ke Dragonfly. Tolong bantu aku. Kenapa aku harus membantumu? Karena kamu sudah pernah membantuku sekali. Tunggu saja aku di sini. Baik. Enak banget. Jiang Zong cantik sekali duduknya. Tidak apa-apa kalau aku dandan. Oh, tentu saja tidak. Hei. Kamu suka kucing atau anjing? Aku suka, tapi tidak ada kesempatan memelihara. Posisi ini perlu memberi makan kucing atau jalan-jalankan anjing? Hah? Aku alergi bulu anjing. Aduh, aku main biliar pas hari selesai kuku. Kukuku terbentur. Nggak kelihatan. Bisa main biliar? Tidak, tapi aku bisa belajar. Ini aja. Yang kamu pakai hari ini sutra sangat berkilau. Lip glaze bisa mencuri warna. Permukaan berkabut lebih besar. Kamu bisa pergi sekarang. Terima kasih, Pak Jiang.
Zhang Zong, aku dengar dari HR. Kita wawancara lebih dari 20 orang. Kamu pilih yang tercantik untukku. Pergi keluar pintu untukku. Cantik cuma bonus untuknya. Dia sangat ahli dalam seni, selera, responsif, dan sebagainya. Yang paling penting adalah bisa memahami diri sendiri dengan tepat. Dia baru lulus tahun ini. Ini waktu terbaik untuk memulai. Saya hanya pakai orang untuk mengajar. Itu tugasmu. Tidak masalah. Sulit memilih orang ini. Keduanya punya kemampuanmu. Kamu tidak boleh punya ambisi. Keduanya bisa jadi asistenku. Tidak bisa jadi lawanmu. Sulit. Tapi kamu tampak cukup puas, kan? Halo, halo. Saya Ami dari Departemen Personalia King. Selamat, kamu lulus wawancara perusahaan. Hei, kamu dengar? Hei, hei. Ahahahahahahahaha. Wawancara berhasil. Sukses. Saya akan terhormat jadi wajib pajak Republik Rakyat Tiongkok. Nenek mau bertaruh. Wawancara sukses artinya menang. Ada masa percobaan. Kapan batas pendaftaran ujian masuk pasca sarjana? Akhir Oktober. Ya, masih ada waktu. Maksudmu apa? Kamu bilang kamu asisten manajer umum. Sejak kecil, orang lain selalu di sekitarmu. Kamu mampu melayani orang. Kita lihat saja nanti. Aku akan lihat kamu menang dalam 3 bulan. Nanti aku bisa tambah lagi. Kalau aku jadi anggota tetap nanti, kamu kasih aku tas untuk kado masuk. Tidak masalah. Kalau bukan jurusan ujian pasca sarjana, aku yang putuskan. Jangan terima bantahan. Juga jangan terima kegagalan. Tidak akan gagal. Deal. Bukannya 2 penjudi ini? Santai, santai, santai. Ya, jadi aku cuma cerita ini. Aku sangat terkejut. Tanya saja ini siapa sih? Cantik sekali. Halo. Saya adalah ketua kelompok baru Topas Mero. Halo, kamu harus berdiri, kakak. Biarkan saya memberitahu kamu sesuatu. Hei, aku tidak butuh ini. Aku tidak butuh. Oke, kalau begitu anak aku sana. Baiklah. Oke. Kamu adalah Huang Libai yang baru kan? Ayo kita makan sedikit. Aku yang traktir kamu. Aku tidak subscriber kamu. Aku tidak mau mencuri sesuatu dengan diriku. Aku mau merampas. Aku sudah tahu kamu akan datang. Uma sudah saya siapkan untukmu. Hei, apakah kamu sudah sarapan? Makanan enak apa yang ingin kamu coba dulu? Aku Sprite. Beri aku apel. Semua cewek, ayo gabung, semuanya ikut. Aku akan pergi. Aku akan minta semua orang mendengarkan. Direktur Song. Haha, aku datang. Lapor ke Departemen Personalia dulu. Untuk proses masuk kerja dan pemeriksaan umum. Pergi ke rekan yang bertanggung jawab sistem untuk mendapatkan nomor awal dan kontak surat. Apakah saya harus menyapa Bos Shang dulu? Dia sedang dinas luar hari ini. Hari ini aku sudah siap memasuki sarang harimau. Ternyata harimau tidak berada di rumah. Kamu sangat cantik. Cantik adalah keuntungan. Tapi secantik dirimu, bisa jadi keuntungan. Bisa juga jadi hambatan. Kedepannya, kamu akan menemui banyak kesulitan. Tapi kamu harus ingat pada dirimu sendiri. Untuk menyelesaikannya segera di kesempatan pertama. Jangan menunjukkan kelemahan. Karena orang lemah mungkin akan disisihkan. Jika kamu disisihkan, kamu bisa menjadi target bagi orang lain. Ini adalah ruang referensi. Ini juga adalah ruang penyimpanan. Semua data dan cadangan proyek sebelumnya ada di sini. Kamu pelajari dulu lingkungan sini tahun ini. Setelah itu ruang rapat. Sebelum setiap rapat diadakan, kamu perlu menyiapkan materi rapat dan materi multimedia. Apakah kamu bisa mengemudi? Ada buku yang jarang dipakai. Ini kursi kamu. Paling dekat untuk mendengarkan kantor Ina. Kalau dia telepon kamu, kamu harus balas dia secepatnya.
Hal pertama yang harus kamu lakukan saat mulai kerja di perusahaan ini, bersihkan kantor Tina dulu. Pengirimannya akan diterima manajer dulu. Berikan padanya setelah dirapikan. Di mana letak kertas-kertas di meja? Di sebelah kiri sudah ditandatangani. Di sebelah kanan adalah dokumen agen. Jangan sampai salah letak. Oke, kemari. Apakah kamu biasanya minum? Tidak masalah jika tidak minum banyak. Tapi kamu harus mengenal wine. Wine di lemari wine ini sudah dihafal dengan jelas. Jika botol mana yang hilang, isi dengan botol yang sama. Ambil dari ruang penyimpanan. Bagaimana dengan wine? Itu adalah penyegaran hidup Tina. Lembur harus disandingkan dengan whisky. Kalau kemarin minum terlalu banyak, pasti pagi berikutnya minum brandy. Ini disebut wine penyegaran jiwa. Lalu jika kamu lihat, dia mulai minum selama jam kerja biasa. Kamu harus hati-hati sendiri. Dia akan memaki. Dia benar-benar suka memaki. Halo. Saya Huang Zhenhua. Halo, saya Bai Xiaohe. Jangan ganggu dengan telepon. Kita bicara lewat pesan teks dulu. Baik. Dengar, kamu lulusan doktor kan? Pekerjaan ini tidak mudah. Karakter saya seperti ini, saya jarang bicara. Nama kamu sangat bagus. Bunga teratai kecil baru munculkan ujung daunnya yang runcing. Sudah ada capung yang hinggap di atasnya sejak awal. Kedengarannya seperti bunga teratai yang anggun dan cantik. Saya sedikit kurang paham kata-kata itu. Apakah kamu tahu apa yang dilakukan Tang Xiansheng di Beijing? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kamu kesini untuk mengambil keuntungannya. Dia datang ke hotel besar Cina untuk ikut kegiatan. Lalu saya yang akan mengatur. Jatuh apa? Sudah jatuh. Feng Xie International sudah menjadi musuh kita selama bertahun-tahun. Kamu tidak tahu? Jangan bilang saya. Asal kenal beberapa wajah, kamu enggak bisa masuk. Terus gimana dong? Harus gimana? Kamu tanya saya. Saya bayar kamu datang. Kamu kesini tanya saya. Cari solusi, ngerti? Keluar. Warna keberuntungan saya hari ini merah. Yang sial itu kuning. Berani pakai kuning di depan saya? Wang Yimei. Pak Jiang ke rumah sakit darurat buat saya. Kamu sakit apa? Gula darah saya rendah. Saya berbuat salah. Warna keberuntungan saya hari ini merah. Yang sial itu kuning. Berani pakai kuning di depan saya?
Siapa ini Fujiji? Susah banget ketemu kolektor mistik terkenal. Musim pertukaran Sino-Prancis tahun ini. Pameran keluarga terkenal dan pameran duta masa depan. Kami kerjakan bareng perusahaan lain. Ada beberapa koleksi di tangan naga. Saya suka banget. Kalau dia mau pinjamkan kami, manapun bisa jadi pusat perhatian. Tapi info pribadinya sangat sedikit. Saya tahu Mandarin, jalan-jalan santai, susah ditebak. Kenapa tanya ini? Ini bukan tugasmu. Sudah lihat semua data yang dikasih? Setiap level punya tugas sendiri. Jangan terlalu muluk. Bukannya apa yang bos mau? Kita tanggapi langsung. Kasih kamu. Lagi ngapain? Hari pertama masuk perusahaan, saya bilang jangan ikut-ikutan. Tim saya enggak bisa. Bukan ikut-ikutan, ini sopan santun. Enggak usah, hehe. Sekarang belum mampu. Nanti naik gaji beli. Saya beliin yang bagus. Kasih sesuatu. Halo Bu, ini kartu ucapan. Jangan undang Kamboja. Sulit untuk berpikir. Ini sakit, saya, tolong disederhanakan. Di mana itu? Ini apa? Biar saya lihat. Tunggu sebentar. Halo Nyonya, jika Anda tidak diantar oleh tamu tetap, Anda tidak diizinkan masuk. Teman saya ada di dalam. Bisa Anda mengizinkan saya langsung saja? Kalau begitu telepon temannya kamu. Suruh dia turun menjemputmu. Hei, datang jemput saya. Saya terhalang di sini. Halo Pak, ini temannya saya. Ini temannya saya. Oke, silakan masuk. Kenapa kalian menangkap orang? Menggali-gali di sini sangat menyakitiku. Wah, kelihatannya besar. Itu belum tentu. Masih ada yang lain. Cepatlah. Hei, Nona Zhao. Saya sudah sampai.
Apa kamu melihat saya? Ah, saya melihatmu. Nona Zhao. Maaf, apakah ini mengganggu pekerjaanmu datang sepakat ini? Oh, tidak apa-apa. Kami bagian penjualan siap siaga 24 jam sehari. Di telepon tadi kamu bilang mau memesan ruang perjamuan, kan? Iya. Kami perlu menyiapkan tempat terlebih dahulu untuk acara tanggal 3 bulan depan. Apakah ada persyaratan untuk skalanya? Kami punya beberapa ruang perjamuan. Tentu saja, berbeda ukuran. Biayanya juga berbeda. Tergantung kebutuhanmu. Skala kegiatan kami tidak besar, tapi spesifikasinya sangat tinggi. Makanya saya harus melihatnya terlebih dahulu. Tidak masalah, biar saya tunjukkan yang kecil dulu. Silakan lewat sini. Nona Huang, silakan lewat sini. Ini adalah seating. Aku akan tunjukkan pavilion timur padamu. Baik. Yang ini ukurannya relatif lebih besar. Ayo, silakan masuk ke dalam. Bagaimana menurutmu? Berapa luas aula ini? Untuk pembangunan panggung di sini, apakah ada syarat dan batasan tertentu? Tinggi aula ini 6 meter, dan luasnya adalah 40 kali 24 meter. Bisa menampung 40 meja standar. Setelah area ini dilewati, luas area ini cukup besar. Kemudian juga bisa disesuaikan dengan permintaanmu. Kami membaginya menjadi 4 aula kecil. Jangan khawatir tentang pembangunan panggung di sini. Semuanya akan dikoordinasikan oleh tim profesional kami. Tentu saja, jika kamu punya permintaan khusus, kami juga bisa mendesainnya sesuai permintaanmu. Ukuran aula ini sudah pas. Begini, dua aula ini terhubung keluar dan berbagi koridor yang sama. Kami akan mengosongkan area ini pada hari acara. Begitulah. Ada aula terpisah di lantai atas. Tapi hari ini tidak beruntung. Ada acara yang sedang berlangsung di sana. Tidak apa-apa, aku mau lihat saja. Hei, Nona Huang. Tunggu sebentar. Keamanan di sini sangat ketat. Tidak bisa sembarangan masuk. Kita jangan pakai lift. Biarkan aku antar kamu lewat jalur staf. Masuk lewat sini. Lewat sini, Nona Huang. Lewat sini. Ngomong-ngomong, Nona Huang, karena platform ini menempati seluruh lantai, jadi harganya tidak terlalu murah. Harga tidak masalah. Biasanya bagaimana cara penerbitan faktur kalian? Semuanya kami masukkan sebagai biaya tempat. Kamu bayar ke rekening perusahaan kan? Baik, nanti kami akan jelaskan semuanya dengan jelas di kontrak. Soal ini kamu tenang saja. Baik, ayo kemari. Silakan letakkan saja di sana. Silakan masuk ke dalam dulu. Kedengarannya bagus. Hei, kamu tidak bisa masuk ke sana. Lalu menurutmu kapan bisa diselesaikan semuanya? Tolong tanda tangani kontraknya secepatnya. Saya akan langsung tanda tangan dengan bos. Hai, ada apa dengan kamar mandi? Di sini, aku ikut denganmu. Tidak, aku pergi sendiri saja. Terima kasih. Halo, Nona Zhao. Oh iya, saya sudah keluar dan tidak melihatmu. Kalau begitu saya duluan. Terima kasih untuk ini. Sampai jumpa lain kali.
Tuan Kang menyuruh saya datang. Sepertinya saya tidak melihatnya. Saya melihatnya tadi. Betul. Kartu nama saya. Terima kasih. Bisa berikan satu milikmu? Maaf, saya tidak punya kartu nama. Terima kasih. Tidak apa-apa. Ini brandy Tuan Tang. Halo, Tuan Ho, dalam anggur. Tidak salah. Permisi, Pak. Saya Rosi dari Cine Art. Senang bertemu dengan Anda. Saya tahu jadwal Anda sangat padat. Jadi saya harus berusaha menemui Anda. Saya lakukan itu, Song. Maaf, saya tidak bisa bahasa Prancis. Tidak apa-apa. Ada yang bisa saya bantu? Sebenarnya, bos saya, Tina. Dia sedang mengatur pameran untuk Pekan Budaya Tiongkok Prancis. Jadi dia sangat ingin memamerkan koleksi Anda di pameran itu. Saya ingin tahu apakah mungkin baginya bertemu Anda? Eric. Saya pergi dulu. Kontak telepon. Dah. Anda bukan Tuan Teng. Saya tidak bilang saya Tuan Teng. Anda pikir berbicara bahasa Inggris lebih baik daripada bahasa Mandarin? Mengapa saya harus berbohong padamu? Halo, Pak. Tuan Teng mencari Anda. Oke, terima kasih. Bukankah Anda mencari Tuan Teng? Ikut saya. Dikatakan untuk dilakukan Mozi yang Esa. Tidak ada rester seperti itu. Anda tahu samper pergi sebagai sistem A5. Nah, siapa bos Anda? Bagaimana cara memanggil A? Tina bicara tentang Jiang Shueqiong. Ini Ibu Kuar, Sinoramus, Zumi. Ini adalah orang. Ini adalah perusahaan yang memberikan Soviet Airlines. Tapi standar, Babalu meningkatkan kaki suami. Nah, saya mendengar tentangnya dari teman saya di Tiongkok. Nah, tapi hari ini saya akan ke Hong Kong. Mungkin terlalu terlambat untuk melihatnya. Ah, Boleh saya belikan Anda minuman? Ini yang saya katakan kepada Anda. boleh saya belikan Anda minuman? Hanya butuh setengah jam. Ini yang saya katakan kepada Tuan Teng. Halo, Tuan Jiang, Anda datang ke China World Hotel sekarang. Harus ada dalam setengah jam. siapa kita? Asisten. Tuan Tang ada di samping saya. Dia hanya bisa memberi Anda setengah jam untuk datang.
Kali ini dengan cara ini untuk mengenal Anda. Benar-benar terlalu lancang. Tapi saya benar-benar tidak menyangka Anda akan setuju bertemu dengan kami. Senang saja. Diterima dari Messi penerbangan baru. Terima kasih telah membiarkan saya itu, Su. Saya pikir itu lucu. Asisten Anda pintar dan berani. Tapi bagaimanapun, ini pertama kalinya kami bertemu. Banyak permintaan Anda saya tidak bisa terburu-buru setuju. Saya harap Anda bisa mengerti. Tentu saja, saya bisa mengerti dengan sangat baik. Kepercayaan sangat penting. Tapi saya percaya bahwa dalam waktu dekat, Anda akan tahu semakin banyak. Kepercayaan yang tumbuh pada capung kami. Ya, Tuan. Saya menghargai kepercayaan diri Anda. Maxi, Hei, halo. Boleh saya belikan Anda minuman? Maaf, saya bersama bos. Haha, tidak masalah. Maka saya bisa menunggunya dengan Anda. Kenny, siapa yang datang? Aduh. Tiu, kamu lagi ngetik kode ya? Pasti bukan Master Glihe. Boleh minta kontakmu? bagus, bagus. Maaf, kita udah baik. Boleh aku traktir minum kali ini? Nyalurin alkohol ke anak di bawah umur itu pelanggaran. Kamu beneran percaya? Makasih udah bantu hari ini. Cuma formalitas aja. Baru dengar kamu bilang. Kamu yang jadi tuan rumah ujian masuk SMA tahun ini. Bisa kerja sama lain kali? Wang Yimei, ayo, anterin aku pulang. Makasih banyak. Hei. Senang ketemu kamu. Pak Le, yakin mau aku yang nyetir? Aku jarang nyetir sih. Cepetan buka. Oke. Kalau berani naik, aku berani nyetir. Hei, sosok, kamu apa? Mau kirimin mobil anterin aku pulang? Aduh, maaf. Maaf, Mbak. Kamu mau kuliah nggak? Pak Zhang. Kamu nggak enak badan. Aku anterin ke rumah sakit. Udah ku bilang, anterin aku pulang. Ngerti nggak? Bahasa Inggris aja ngerti. Ya, aku baik-baik aja. Aku cuma mau pulang. Oke.
Hei, SSSS. Ini bukan jalan ke rumahku. Kamu mau bawa aku kemana? Ke rumah sakit. Wang Yimei, udah ku bilang. Aku mau pulang minum air hangat. Rumah sakit apa yang kamu bawa aku? Aku suruh kamu anterin aku pulang sekarang, langsung, segera. Maaf, Kepala Jiang. Nyawa manusia itu yang terpenting. Kamu malah mau pecat. Aku juga udah ke rumah sakit terus urus surat resign. Aduh, aku nggak mau. Aku mau pulang. Aku takut, cium. Mau kemana? Aku mau pulang. Perutku sakit. Halo, Ketua Su. Aku dan Tina ada di rumah sakit. Bisa mampir sebentar? Alamat, Hao, aku segera ke sana. Cepat periksa tekanan darah pasien. Percayalah padaku. Kata dokter, dia punya makronis. Obat apa lagi yang kamu minum tadi malam? Kami juga minum lama. Ya, kata dokter. Untung kamu bawa dia pas waktu. Kalau tidak, bisa bahaya. Dan gitu, pulang sana. Aku baik-baik saja di sini. Kamu... Ada apa? Peluk sayang. Bagian orang itu. Tunggu sampai dia bangun. Bagian yang harus dibayar perusahaan. Ambil proses penggantian keuangan. Aku nggak punya uang. Gimana pulang? Aku kelihatan bawa dompet? Hei, manajermu kelewatan gak sih? Ini kan lembur? Nggak bisa pinjamin uang taksi? Kamu malah ganggu aku tengah malam. Katanya nggak bawa. Oke, aku percaya. Perusahaan budaya emang beda ya. Dandan kayak mau red carpet, padahal lembur. Satu lagi yang hemat kata, kayak kamu. Ya, menurutku kamu bagus banget. Halo Pak, selamat tinggal. Kan kamu cari Pak Teng? Ikut aku. Sebenarnya menurutku menarik. Asistenmu pintar banget dan berani. Siapa yang kamu maksud? Aku ada nomor HP-nya. Ngapain punya HP? Bang, kamu pacaran lagi. Mama kenalin aku sama dokter perempuan. Aku nggak kuliah. Mama mau kenalin kamu sama dokter. Perlu naikin rata-rata pendidikan kita ke S2. Aku rasa orang nggak lihat aku. Chat via teks beberapa hari. Aku antusias. Tapi balasannya cuma sedikit kata. Cuma 5 kata. Ayo ketemuan dan ngobrol. Aku nggak tahu cara ngajak ketemu. Telepon. Jangan dibuat ribet. Kata yang nggak punya oh. Oke, Kamu bilang apa ke dia? aku bilang ketemu. Dia bilang oke, hanya hari apa? Aku bilang kamu istirahat besok. Ah, gampang banget, ya ampun. Nah, silakan makan malam sendiri. Haus mau minum apa? Beli sekarang.
kita, baik. Aku baru dengar kalian ngobrol. Kamu jadi host musim pertukaran Sino-Prancis tahun ini. Iya, Jadi, menurutmu kita bisa kerja sama nanti? Wang Yimei, ayo, ayo. Antar aku pulang dong. hai, Kapan mau makan bareng? Boleh, oke. Haha, ibu duduk di sana. Nanti 2 hari lagi. baik. Coba lihat kalian ada waktu nggak? Yang mana yang boleh? September nanti bakal bagus banget. Ada caranya. Sudah waktunya, lakukan. Oh, baik. Kalau gitu kita mulai. Aku lihat ada kolega baru bergabung hari ini. Aku Eric Zuang Guodong. Perwakilan klien dari Departemen Kreatif Grand. Juga ketua tim proyek Master Masa Depan. Aku panggil apa? Oh, aku Huang Yimei dari Dragonfly. Halo semuanya. Selamat datang. Yuk kita rangkum feedback setelah rapat terakhir. Nah, bos masa depan utamanya kita akan kerjasama dengan seniman muda. Jadi menurutku kita perlu ambil karya mereka. Dan resume mereka. Kasih semua ini buat dipamerin. Oke, ayo komunikasikan rencana rapat ini ke departemen lain. Ayo kita bubar dan ketemu lagi lain kali. Eric, ayo pergi. Aku juga dari Venice Biennale tahun 1999. Baru setelah itu mulai perhatiin si pelukis. Itu tahun dia menang Golden Lion ya? Aku pernah lihat. Kamu juga di Venice tahun itu. Aku di Prancis beberapa tahun itu. Teman undang aku. Gak heran kamu tahu banyak soal seni modern Prancis. Waktu ke Paris dulu, aku seharian muter-muter di Center Pompidou. Mereka emang tergila-gila sama seni modern. Kamu suka yang mana? Pemberontakan berani, penjungkir balikan tradisi. Dek tarik kayak gini gak semua orang bisa apresiasi. Sepertinya seleramu sangat unik. Tahu dikit-dikit. Kalau ada yang gak ngerti nanti, mau sering-sering minta saran kamu. Gak banyak komunikasi. Oke, Waduh, Hei, kayaknya mereka nggak suka sama kamu. rasanya mereka udah suka. Cuma aku aja yang gak terlalu suka. Ngapa kamu mengeluh? Dia udah biasa jadi pusat perhatian. Sekarang tiba-tiba sadar aku cuma bintang biasa. His, itu nggak kayak aku. Kamu ngomongin diri sendiri. Siapa yang kamu pacari? Aku aja masih nggak tahu mereka suka aku nggak. Emang ada orang kayak gitu ya? Nggak. Ya suruh dia suka aja sama kamu. Ini buat kamu masih nggak gampang. Pakai hot pants kecilmu dan main skate. Kamu nggak tergila-gila sama dia. Orang ini agak beda. Cowok ini nggak mau ini. Aduh.
Kamu ketangkep cinta. Orang ini beda. Hahaha. Shihui. Kamu bisa tutup mata. Ada orang yang sudah membalaskan dendammu. Selesai? Biar aku bicara sesuatu padamu. Di dunia ini ada dua jenis orang yang tidak bisa jatuh cinta. Salah satunya adalah yang penampilannya mengerikan. Tidak punya kesempatan. Yang satunya lagi adalah kamu. Karena pasanganmu itu. Dia adalah pembunuh besar. Tidak perlu bergerak sama sekali. Jadi, tidak akan menarik siapapun. Bagaimana jika orang lain juga punya pembunuh besar? Ini butuh keterampilan khusus. Tipsnya UM. Penampilan adalah cara termudah untuk menarik pria. Semua orang sudah ada di sini. Kalau begitu mari kita mulai. Sekarang kamu bisa lihat dokumen ini disusun oleh Lisa. Artis alternatif. Karena kami khawatir akan ada beberapa seniman muda yang karena alasan pribadi atau tidak bisa menyerahkan karya tepat waktu. Jadi di sini kita punya rencana B. Ringkasan rapat terakhir. Apakah semua orang sudah melihatnya? Sudah lihat? Apakah ada masalah? Tidak ada komentar. Kalau begitu kita lanjut ke topik selanjutnya. Aku punya pertanyaan. Tapi cara sederhana hanya menarik pria dengan pola pikir yang lebih sederhana. Pria berkualitas tinggi juga butuh sedikit konfrontasi dan tabrakan mental. Ringkasan rapat terakhir melewatkan 2 poin. Aku sudah menambahkannya. Nanti akan dikirim surel ke semua orang. Bagus. Kita punya 3 galeri untuk kandidat ini. Aku lebih condong ke galeri 0,1 miliar. Aku menentang itu. Apakah kamu punya komentar tentang karya seniman ini? Aku punya pendapat. Karena kali ini lebih banyak karya dari seniman Tionghoa. Jadi aku sarankan agar uang pameran kita nuansa Tionghoa. Menurutku itu tidak sesuai. Aku menentang. Aku punya pendapat. Cukup sekian rapat hari ini. Apakah ada pertanyaan? Oh, aku tidak ada masalah. Rapat selesai. Ayo belanja barang akhir pekan. Oke. Ada masalah sama saya? Nggak ada. Dia terus-terusan tentang saya di rapat. Rapatkan untuk diskusi. Diskusi pasti ada perbedaan pendapat. Kalau gitu, nggak perlu saingan pedang sama Huashan. Gimana kalau kita saling tukar nomor HP? Kalau ada masalah nanti, bisa diskusi sama saya kapan aja. Boleh kan? Oke. Pemburu terbaik justru tampil sebagai mangsa. Ayo, silakan cicipin teh sore. Coba dulu. Makananmu enak banget. Coba rasain. Wah, makasih. Saya juga punya. Han Yingki, ini enak loh. Yang mana yang beli? Makan malam sama Erik kemarin. Dia kasih ke kalian berdua. Iya, kamu jago banget. Cepat banget dapetinnya. Di mana itu? Cuma makan bareng aja kok. Wangi banget. Makan bareng. Tapi dia ajak saya ikut Venice Biennale tahun ini. Ini makanan biasa aja. Ini bunga. Ambil satu. Nggak. Saya lagi diet.
Coba dong. Ayo cicipin teh sorenya. Saya benar-benar iri sama dia. Wah, buat makan ini saya bisa makan apa aja. HMPH. Saya udah angkat. Gumpalan besar ini ayo. Sapu sebentar, sapu sebentar. Bukannya ada nomornya? Langsung telepon buat janji? Cukup. Kalau nggak ada, gimana janjian? Ini perlu alasan apa sih? Lupa gimana kamu dapetin kotak putih kecil buat saya? Ini cowok. Aku cewek. Cewek mana yang duluan nanya cowok? Wah, kok pikiran cewek-cewek kalian berbelit-belit banget sih? Cowok emang satu mulut langsung kelihatan isi hatinya. Aku ajarin kamu, pakai om-omku. Aku kasih om-om buat kamu. Gampang banget. Oke, makan malam udah siap. Iya, oke, yuk makan. Lauknya udah semua siap. Aduh, Sini duduk, sini. Oke. geser. Taruh ikannya di tengah. Gimana? Heheha. Wah, terlalu banyak kuahnya. Enak banget. Ah, sebulan gak pulang. Lama gak lihat lauk sebanyak ini. Aku minjem dari kamu. Gimana rasanya ketemu cewek itu? Orang. Nggak bisa nemuin yang salah. Yang ini kelihatannya cantik. Pendidikannya tinggi. Nggak lebay. Mandiri, nggak manja. Itu kan bukan yang kamu mau. Nurut ya nurut. Tapi kok rasanya aneh terus. Kenapa nggak ada yang salah? Itu justru masalahnya. Kamu nggak boleh pilih-pilih banget. Aku nggak pilih-pilih. Aku rasa dia nggak ada chemistry sama aku. Reaksi kimia zat aktif sama yang lembab beda. Cueknya tipe yang lambat. Karena kamu udah cocok. Ya pelan-pelan aja kenalannya. Aku beneran nggak bisa. Kasih katalisnya. Katalis apaan? Ajak adik kamu jalan-jalan. Apa hubungannya sama aku? Dengan kamu ikut mereka rame-rame, jadi cepet kenal. Iya, cepetan bilang. Bu. Nah, tahukah kamu apa yang paling aku kagumi dari kamu? Nini, tidak peduli seberapa emosional masalahnya. Kamu bisa menggunakan pemikiran rasional, metode ilmiah. Mengusulkan solusi yang terstruktur seperti formula. Kalau begitu aku benar. Itu benar. Kalau begitu urusan ini harus kamu tangani. Nona Tan Singwo. Aku Ahum. Jangan main HP. Ayo makan.
Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu juga. Genkit untuk Noster dan Baki. Prospek rasio penduduk Taiwan. No Slipnif dan Yu Niu bersama-sama mencari Traci Messi di Twitter. Murka Raja Rick Birch. Apakah lucu kalau ini adalah rehabilitasi? Kamu bilang, Kak, menurutku itu cukup bagus. Kamu bisa pakai definisi ini. Oke, itu kamu. Aku Eric Zuangguodong. Adalah perwakilan pelanggan dari Departemen Kreatif Glenn. Juga ketua tim proyek Master Masa Depan. Aku Wang Yumei, dari Dragonfly. Selamat datang. Kemudian kami akan sampaikan umpan balik setelah pertemuan terakhir. Singkatnya. Oke, mari kita bahas rencana pertemuan ini dengan departemen lain. Kita akan hubungi kamu lain kali. Rapat ditutup. Ayo. Aku juga sudah mengikuti dia sejak Biennale Venesia 1999. Aku baru mulai memperhatikan pelukis ini. Apakah itu tahun dia memenangkan Singa Emas? Aku sudah pernah kesana melihatnya. Kamu juga di Venesia tahun itu. Aku dari Prancis selama beberapa tahun itu. Seorang teman mengundangku. Tidak heran kamu tahu banyak tentang seni modern Prancis. Ketika aku pergi ke Paris sebelumnya, menghabiskan 1 tahun penuh di pusat Pompidou. Aku punya masalah, aku keberatan. Aku punya pendapat. Menurutku itu tidak pantas. Bagaimana kalau kita masing-masing meninggalkan nomor telepon? Kalau ada pertanyaan apapun di masa depan, silakan berdiskusi dengan saya kapan saja. Oke. Apa kamu tidak mau mengajakku makan malam? Ayo pergi. Dulu aku sering ke sana waktu kuliah di New York. Metropolis dan Mona. Aku suka seni modern. Waktu kamu di Eropa, apa kamu tiap kali ke Venice Biennale? Sudah beberapa kali ke sana.
Bagaimana dengan tahun ini? Juga berencana untuk pergi? Mungkin saja. Kalau gitu kita bisa pergi bersama. Oke, Sepakat? Batuk? Aku ingin membawanya seperti angin dan hujan. dan mengirim orang baru. Kamu bilang Huang Yimei. Ah, Dia asisten direktur utama. oh, Akhirnya apa yang terjadi? oh. Aku cuma merasa perusahaanku kurang nyaman dengan kami. Aku masih belum yakin denganmu. Kami juga perlu mengirim seseorang untuk mengawasi. Dia sepertinya lulus tahun ini. Apa itu Akademi Seni Rupa? Tidak ada pengalaman kerja. Bos yang mengirimnya. Cuma perlu belajar. Halo, cek keluar. Oke, tunggu sebentar ya. Terima kasih banyak. Lain kali aku tanya kamu. Halo, Ada yang bisa saya bantu? Pak. Tolong bantu ambil 2 kotak macaron ini. Ya, tunggu sebentar. Kamu bawa kembali ke rekan-rekan untuk dibahas. Bagus. Hari ini tidak ada makanan. Ayam dadu. Oke. Babi tumis, mentimun dan jamur kuping. 3 lagi paha ayam. Sudah. Adikmu tidak akan pulang hari ini, cuma kita bertiga. Hampir cukup. Dan paha ayam, bawa dengan telur. Baiklah. Aku sudah tahu. Makanan di rumah kita ini. Adikku di rumah. Adikku harus jalan kaki kalau tidak di rumah. Hom. Koki makanan negara. Dia tidak bisa mengukus telapak beruang dan ekor rusa setiap hari. Enak sekali kantin ini. Murah dan terjangkau. Banyak triknya. Kamu akan memberiku makan itu sepanjang hari, aku jamin. Ada apa? Ya, aku menyapa teman. Kamu pulang dulu. Oh, gadis itu akan pulang dan memberitahumu secara detail. Baiklah, hahaha. Bunga kecil. Kebetulan sekali kamu juga datang ke kantin untuk makan malam. Ada siapa di sana? Tidak ada. Kamu duduk. Aku tidak kesini untuk makan. Yah, adikku tidak pulang. Ibuku berhenti memasak. Ambil nasi dan pulang makan. Kamu makan sangat vegetarian. Kurus begitu harus makan lebih banyak daging. Aku sudah terbiasa. Nah, buah di kantin cukup segar. Kamu bisa makan lebih banyak. Bagus. Kamu makan. Kamu tidak perlu bicara denganku. Kamu makan saja. Bagus. Capung, itu usaha patungan. Meski skalanya tidak besar. Tapi kami juga pelopor industri di Tiongkok. Ini siapa? Aku akan tunjukkan di sana. Dia terlihat seperti pria. Pergi. Pergi saja ke restoran terakhir. Bagus. Sudah siap? Semua sudah siap. Duduk di sini. Hai, ketemu lagi. Halo. Apakah semua orang sudah di sini? Kalau begitu, mari kita mulai. Bagus. Saya sudah merangkum pendapat semua orang setelah pertemuan terakhir. Kemudian pendapat tersebut terutama dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, selain dari sisi visual.
Apakah mungkin mempertimbangkan untuk menggabungkannya dengan indera lain? Seperti pendengaran dan penciuman. Kita bisa memilih beberapa musik khas Prancis atau Tiongkok untuk diputar di ruang pameran. Atau menggunakan parfum Prancis atau dupa Tiongkok untuk membuat tampilan di ruang pameran kita menjadi lebih multidimensi. Kemudian poin kedua adalah Sudah begitu lama sejak kita terakhir bertemu. Kita tidak pernah menghubungi satu sama lain. Ini aku rasa hubungan kita sekarang hanya teman biasa saja. Aku mungkin tidak pantas mengatakan ini. Tapi aku masih ingin tahu apa pendapatmu tentangku. Bagaimana kesanmu terhadapku? Apakah kamu merasa aku? Menurutku kamu sangat baik. Nah, bagaimana pendapatmu tentangku? Oke, sangat baik. Ya, karena kita bertemu melalui kencan buta. Kalau kalian sama-sama merasa cocok satu sama lain, maka bisa terus mengembangkan hubungan ini. Benarkah? Itu bagus sekali. Ayo cepat makan. Ayo makan. Kamu harus melakukan eksperimen nanti. Baik. Kamu mau makan buah? Silakan makan. Jadi, apalagi yang kamu pikirkan? Bisa bicara lebih lanjut. Wang Yimei. Aku tidak punya ide apa-apa, Ha. Rapat hari ini cukup sampai di sini saja. Sudah jam 7 kan? Ya. Apakah kamu ingin makan bersama? Oke. Kalau begitu kita tidak buat barbecue saja. Mana yang bagus ya? Sudah lama kita tidak makan bersama. Apakah semua orang bisa datang? Maaf, saya tidak bisa ikut. Kenapa? Ini adalah kegiatan kolektif yang pertama. Saya anjurkan semua orang untuk hadir. Ayo. Nanti aku mau barbecue dan ngerokok. Kamu juga dandan, ya? Cewek ini suka puas-puaskan diri sendiri. Hansia Ohan, dandanan ini pasti buat seseorang. Hei, mau coba lipstikku? Enggak, oke? Oke, ayo. Kita ke sana dulu. Ayo, dadah. Waduh, ini enak banget. Itu terlalu pedas. Aku suka makan tusuk sate pedas enak ini. Ayo, kita semua bersulang. Ayo, kerja keras. Terima kasih, Nona Yo. Terima kasih, Bos Yo. Kamu kerja keras. Minum lebih banyak. Berhasil. Lakukan yang kamu bisa. Benar atau enggak? Aku enggak bisa. Kamu minum dikit, ya. Kamu minum dikit, jangan minum. Kamu gak ini, aku tuangin kamu anggur. Maaf, aku nggak minum alkohol. Jangan minum. Kamu nggak minum? Aku kasih kamu minuman. Pelayan. Minum apa? Minum bir dan ginger ale. Terima kasih. Ginger alenya nggak dingin. Terima kasih. Berani. Oh, coba ini juga. Jangan khawatir, aku bisa minum pakai kaki. Kamu bilang jangan bawa aku mabuk. Mau aku lakukan atau enggak? Jangan makan, ini lumayan cepat. Sudah sebulan nggak minum. Daripada sebelumnya sih. Ayo, botol ini habis. Ayo ke tempatmu buat basah-basahan. Ini enak.
Kamu baru lulus tahun ini? Jurusan apa yang aku ambil? Sejarah seni ini layak dipelajari. Lain kali kita janjian sama gayanya. Restoran Prancis di Prancis Selatan. Ya, saya akan ambil roti itu. Silakan, kamu jangan bicara apapun. Baiklah, tapi ini masih nyata. Ini miring. Saya akan makan roti itu sebelum saya memakannya. Lalu tiba-tiba saya ingat. Saya pergi menelepon. Pergi, lalu lanjutkan. Ayo lakukan, kamu bisa makan lebih sedikit waktu. 10. Astaga, indah sekali. Pria hidup yang besar. Dia tidak membawa saya, jangan minum jauh.